nomor NIM 14076222059. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi tugas mata kuliah Sains, Teknologi, dan juga Masyarakat yang diampu oleh Bapak Nandi Kurniawan, MSI. Oke, langsung saja di slide pertama ada mengenai capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama ada mendeskripsikan bagaimana energi listrik ini diperoleh dan digunakan. Lalu yang kedua, menggunakan perangkat teknologi yang memanfaatkan perubahan energi listrik. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu mendeskripsikan jenis-jenis pembangkit listrik. Nah, oke, langsung saja kita ke pembahasannya mengenai pembangkit tenaga listrik. Di sini teman-teman sudah tahu belum sih apa itu pembangkit tenaga listrik? Mari kita bahas sama-sama ya. Definisi pembangkit listrik. Pembangkit listrik adalah sebuah alat yang dapat membangkitkan dan memproduksi suatu tenaga listrik dengan cara mengubah suatu energi menjadi energi listrik. Nah, pembangkit listrik ini tuh juga merupakan sumber energi listrik terbesar. Pembangkit ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia akan listrik. Oke, step selanjutnya di sini biasanya mayoritas pembangkit tenaga listrik ini tuh menghasilkan arus yang bolak-balik. Kalian tahu nggak sih arus bolak-balik itu apa? Arus bolak-balik ialah arus yang arahnya dan besarannya senantiasa selalu berubah terhadap waktu dan dapat mengalir secara dua arah. Nah, contoh aliran yang dapat mengalir secara dua arah itu seperti arus listrik PLN, yang dimana arus listrik PLN ini kan merupakan pusat dan dia akan menyalurkan ke gardu baru listrik di tempat rumah kita melewati kabel dan juga stop kontak yang nantinya aliran listrik itu bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti menggosok dan juga menyalakan lampu dan juga mengecas handphone. Selain itu juga pembangkit listrik menggunakan generator sinkron yang didukung oleh penggerak dari bahan bakar dan juga sumber daya alam. Oke, di slide selanjutnya di sini ada alat-alat yang menggunakan energi listrik sehingga dapat berfungsi. Di kota-kota besar juga listrik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti mengecas handphone, terus untuk menyalakan lampu, menonton televisi, dan juga untuk mendinginkan makanan. Oke, tadi kita sudah membahas tentang pembangkit tenaga listrik. Nah, di sini kita akan membahas dari mana sih energi listrik itu berasal. Nah, energi listrik ini berasal dari pergerakan benda yang sangat kecil yang disebut tuh elektron. Elektron ini bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dan juga menghasilkan aliran listrik atau arus listrik. Banyaknya elektron ini bisa ditemukan pada kabel yang terhubung ke stop kontak. Jika energi listrik ini dialirkan ke peralatan listrik, tentunya alat tersebut pasti akan berfungsi seperti layaknya kompor gas yang dialiri gas dari tabung LPG. Peralatan listrik tertentu akan mengubah energi listrik menjadi bentuk energi lainnya. Nah, untuk contoh perubahan energi listrik menjadi energi lain ada di slide berikutnya. Ikuti terus pembahasan yang akan kita bahas ya. Nah, kita sudah ke slide selanjutnya nih, yang membahas mengenai peralatan listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi lain. Nah, maksudnya apa sih? Nah, langsung aja ke contohnya ya. Di sini ada gambar setrika yang dimana setrika ini menggunakan energi listrik dari kabel stop kontak. Dia mengubah energi listrik menjadi energi panas yang biasanya digunakan untuk menggosok baju kita sehari-hari. Lalu contoh yang kedua, ada TV. Televisi ini mengubah energi listrik menjadi energi bunyi dan juga cahaya. Yang dimana saat kita nonton televisi, kita bisa mendengar suara dari orang yang ada di dalam TV tersebut dan juga gambar yang ada di dalam TV tersebut. Nah, yang ketiga ada pompa air, yaitu mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Nah, sekedar informasi, jenis arus listrik yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari ini terbagi menjadi dua loh teman-teman. Yang pertama ada jenis arus listrik searah yang disebut DC dan juga arus listrik dua arah yang disebut AC. Nah, untuk contohnya arus listrik searah seperti arus listrik yang didapat dari baterai. Dan untuk arus listrik dua arah biasanya yang didapat dari aliran listrik PLN. Nah, setelah tadi kita membahas mengenai asal dari energi listrik dan juga alat-alat yang menggunakan energi listrik, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai teknologi energi listrik. Sebelum itu, apa sih teknologi? Teknologi ialah penerapan dari ilmu pengetahuan yang membantu manusia menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan sehari-harinya. Teknologi ini selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, sehingga bisa jadi ada teknologi yang tidak digunakan lagi di masa yang akan datang. Nah, bentuk penerapan teknologi ini juga bisa dalam bentuk proses, seperti teknologi pengolahan tanah, teknologi pembibitan tanaman, teknologi penyembuhan suatu penyakit, dan sebagainya. Salah satu bentuk penerapan teknologi yaitu mengubah suatu bentuk energi ke bentuk energi lainnya, seperti pembangkit listrik. Oke, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis pembangkit listrik. Di yang pertama ada pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik dari tenaga surya ini menjadi salah satu pembangkit listrik terbarukan yang ada di Indonesia, karena kekuatan matahari bisa didapat secara cuma-cuma. Lalu yang kedua ada pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi atau geothermal yang tersimpan dalam bumi juga bisa dimanfaatkan loh dan diubah menjadi energi listrik. Generator yang mampu bergerak ini lantas mengubah energi yang dihasilkan oleh panas bumi menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya juga pembangkit listrik yang
dihasilkan ini terdapat di wilayah dari dataran tinggi seperti pegunungan ataupun kaki gunung. Hal ini dilakukan agar mendapatkan energi alam yang berkualitas tinggi. Lalu yang ketiga ada pembangkit listrik tenaga air. Nah, air ini menjadi salah satu kebutuhan penting manusia. Tak hanya untuk minum atau keperluan sehari-hari, keberadaan air ini juga bisa dimanfaatkan loh untuk mengandalkan energi listrik. Nah, biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Air dalam bendungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa-pipa air yang diarahkan menuju turbin. Semakin banyak air yang mengalir pada turbin tersebut, energi yang dihasilkan akan semakin besar. Jadi energi ini sangat bergantung pada pasokan air yang ada. Oke, yang keempat ada pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ini dihasilkan dari bahan yang tak terbarukan, yaitu batu bara. Jenis pembangkit ini menggunakan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang akan berkumpul dengan batu bara serta minyak. Nah, hasil pemanasannya ini bertujuan untuk mendapatkan suhu tinggi, kemudian dibakar dan disemprotkan menjadi energi uap. Nah, energi uap ini lantas akan menggerakkan turbin hingga berkumpul dan berpotensi untuk menjadi energi listrik yang disimpan pada generator. Lalu yang terakhir ada pembangkit listrik tenaga gas, yang dimana bahan utamanya ini merupakan fosil. Bahan bakar fosil tersebut kemudian akan dibakar bersama dengan gas dalam pembangkit listrik tenaga gas atau PLTG. Setelah dibakar, kemudian disaring melalui filter udara khusus agar dapat masuk dan menggerakkan turbin atau generator. Sumber energi berupa gas tersebut diklaim memiliki tekanan yang kuat guna menggerakkan turbin yang kemudian diubah menjadi energi listrik yang besar pula. Lalu selanjutnya ada pun contoh teknologi yang dihasilkan dari tenaga listrik. Yang pertama, ketika malam tiba keadaan di sekitar menjadi gelap, karena itu para ilmuwan menciptakan lampu sehingga pada saat malam hari bisa menjadi terang. Lalu yang kedua, dahulu manusia ini tuh sulit berkomunikasi dengan orang lain yang jaraknya jauh. Kemudian para ilmuwan menciptakan teknologi komunikasi sehingga terciptalah telepon genggam. Dan yang terakhir, seiring waktu ini manusia mulai mengembangkan teknologi untuk keperluan sehari-harinya, dimulai dari berburu, bercocok tanam, sampai membuat alat-alat seperti kincir angin, mesin cetak, dan juga jam mekanik. Nah, setelah kita membahas mengenai pembangkit tenaga listrik dan juga asal listrik, alat-alat yang digunakan listrik, dan juga teknologi-teknologi yang dihasilkan dari tenaga listrik ini, kita bisa mengambil kesimpulannya mengenai kaitan materi ini dengan mata kuliah sains, teknologi, dan juga masyarakat, yang dimana dari energi listrik ini dapat mengubah suatu energi menjadi energi lainnya, dan dari energi listrik ini juga menghasilkan sebuah alat atau teknologi untuk mempermudah aktivitas masyarakat sehari-harinya. Itu saja yang saya dapat sampaikan mengenai materi pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi tugas mata kuliah sains, teknologi, dan juga masyarakat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.